intelektual antara dua karakter. Pertempuran intelektual antara dua karakter. Jadi inget Death Note ya. Oke, bagaimana reviewnya? Mari kita intro dulu. Oke, bagi yang belum tahu, anime Kaguya-sama wa Kokurasetai adalah anime yang diproduksi oleh A1 Pictures dan season 1 sudah tayang winter tahun 2019. Wow, ini sudah tahun 2020 dan season 2-nya sudah tayang loh. Dan dengan anime tanpa action, embel-embel action ya. Mungkin juga nggak banyak cowok yang nonton atau juga nggak banyak yang rekomendasiin karena memang di waktu itu lumayan populer di awal season 1. Tapi memang kalah sama anime-anime yang mediocre macam Tateyusa, Yakusoku Neverland, Dororo, dan lain-lain. Tapi anime ini mendapatkan peringkat yang bagus di saat itu karena apa? Karena komedinya. Tapi kita tak akan berbicara tentang komedi saja. Kita akan berbicara dengan banyak aspek, salah satunya adalah art, storyline, animation, karakter, dan juga voice actor. Oke, langsung aja ke review yang pertama. Di review yang pertama kita akan membahas tentang art dari sebuah anime. Menurut gua art yang ditampilkan di anime ini adalah 2019 banget gitu. Di saat anime-anime lain tuh mengandalkan tentang kemoean, keimutan, fan service dan sebagainya, di anime ini masih sesuai dengan desain karakter dari manganya itu sendiri. Yap, manga. Jadi adaptasi dari anime ini adalah manga karya Aka Akasaka. Bener gak sih? Oke. Dan kenapa gue bilang ini 2019 banget? Karena dari sisi pewarnaan, dari sisi artistik, dan juga dari sisi artbook, semuanya itu sudah sangat rapi gitu ya. Jadi lo nggak akan ngelihat ngebug di anime ini ataupun nanti muka karakternya tiba-tiba berubah-ubah gitu. Konsistensi untuk anime ini, gue harap untuk season 2-nya bisa terus seperti ini. By the way, ini untuk review season 1 saja ya. Season 2 nanti menyusul ketika animenya udah tamat. Lanjut ke review berikutnya. Berikutnya yang kita bahas adalah storyline. Storyline. Gue nggak mau ngasih spoiler ya, tapi kalau gue harus ngasih tahu ke kalian, banyak sekali chapter-chapter di manganya yang di skip ya. Jadi chapter ini di skip, chapter ini di skip. Tapi gue nggak masalah ini tuh, malahan hasil animenya tuh sangatlah bagus. Kenapa? Karena dia itu menyatukan beberapa chapter yang kemungkinan itu cocok untuk disatukan dalam satu episode, lalu ditampilkan. Jadi jangan kaget ketika lu baca manganya, loh deja vu ini kan chapter sekian, kok digabung dengan chapter sekian yang rentannya itu mungkin sampai belasan chapter gitu ya. Tapi suara motor tuh. Kalau lo baca manganya ya, no problem, lu masih bisa menikmatinya tanpa ada rasa-rasa deja vu sedikit pun. Storyline-nya sangat menarik. Di awal kita sudah dijelaskan, begini loh karakter-karakternya, begini loh alur ceritanya, dan kita bisa menebak ceritanya ini bakal kemana, dan dibumbui dengan hal yang menarik. Dan berikutnya adalah kita membahas tentang animation. Kalau kita membahas animation adalah hal yang paling penting. Karena apa? Karena kita yang kita tonton itu sebuah animasi. Dan beruntungnya adalah A1 Pictures selaku studio yang membuat anime ini memberikan animasi yang menurut gue kok kayak ingat sebuah studio gitu. Yap, studio yang gue maksud adalah SAF. Studio yang membuat Nisekoi dan juga Monogatari series ini kok kayaknya mirip gitu dengan anime A1 Pictures, anime Kaguya-sama ya. Soalnya kalau kita lihat ada di beberapa scene di animenya itu yang dia itu pergerakannya itu sangat alay, lebay. Tapi itu membuat cita rasa dari anime ini tuh semakin menarik. Apalagi perbandingan antara manga dan juga anime dari segi artwork dan animasi itu jarang ada yang berbeda. Jadi konsistennya itu masih terjaga. Dan lu bisa lihat sendiri ya, kalau gua bawa spoiler di episode 3 endingnya itu, jadi dia tuh sound endingnya tuh diganti. Salah satu karakternya itu bakal nyanyi dan lu bakal lihat sendiri di situ betapa niat banget itu studionya bikin anime ini. Good job lah buat A1 Pictures. Dan karakter, kalau gue boleh kasih tahu, karakter di sini tuh ada 4 tokoh utama ya untuk season 1. Pertama adalah sang ketua OSIS Shirogane Miyuki, wakil ketua OSIS sekaligus tokoh utama yang paling penting Kaguya Shinomiya.
Sekretaris yang kayaknya sih lo bakal jadiin waifu yaitu Chika Fujiwara, dan bendahara sad boy yang jadi kebanggaan seluruh umat manusia yaitu Yu Ishigami. Dari keempat karakter ini mereka punya karakteristik yang berbeda-beda. Dan yang paling mirip adalah Kaguya dan juga Shirogane Miyuki. Kenapa? Karena mereka tuh saling mencintai. Spoiler, enggak, ini cuma sinopsis. Karakter yang saling mencintai antara dua inilah yang akan mempengaruhi bagaimana jalan ceritanya. Yang terpenting adalah karakternya ini berkembang gitu ya. Paling males itu gua nonton anime kalau karakternya itu pemikirannya tuh nggak berkembang. Kalau animenya itu ya contohnya kayak anime yang filler-filler yang aku akan diakui oleh seluruh kampung, nah yang kayak gitu tuh itu kan karakternya tuh nggak pernah berkembang gitu loh. Dan cerita yang menarik itulah karakternya dia berkembang. Jadi awalnya itu Shirogane Miyuki dan Kaguya Shinomiya ini kan tsundere atau bahasa gampangnya itu keras kepala. Tapi lama-lama mereka melunak gitu loh. Dan itu harus adalah perkembangan karakter yang menarik. Lalu ada Chika Fujiwara yang menjadi asal dari lucunya karakter ini, dan Yu Ishigami yang dimana kamu akan merasa sangat bersyukur hidup nggak kayak dia. Jadi karakternya itu punya porsi komedi masing-masing, dan yang paling penting adalah perang otak untuk jatuh cinta yang paling menarik dari Kaguya dan juga Miyuki. Voice actor, sebenarnya ini adalah hal yang sebenarnya nggak usah gue bahas lagi ya. Voice actor semua tuh yang ngisi suara Dio dari JoJo. Nah, tapi kalau gue perhatiin ya, ternyata sangat cocok. Di awal gue mikir kalau Miyuki Shirogane akan diisi oleh Kamiya Hiroshi dan Shinomiya Kaguya akan diisi oleh Hayami Saori dan Chika oleh Horie Yui, lalu Osaka Ryota akan mengisi Yu Ishigami. Gue dalam bayang-bayang gue itu adalah the best susunan voice actor terbaik untuk anime ini. Tapi ternyata gue salah. Totalitas dari Shinomiya Kaguya itulah yang gue acungin jempol ya. Kalau gue lihat ternyata pengisi suara Shinomiya Koga Aoi One-chan itu bisa memberikan sesuatu yang susah sekali dilakukan oleh seiyuu lain, seiyuu wanita lain, ya itu adalah perubahan karakter. Kita gimana ya? Gue nggak mau spoiler sih ya. Cuma kalau gue boleh ngasih tahu, Shinomiya Kaguya ini nanti punya beda-beda karakter ya, dan itu sangat sulit ya. Jadi ketika karakternya itu dia tiba-tiba berubah, maka mau nggak mau seiyunya tuh harus menyesuaikan. Dan yang gue tangkap dari seorang Koga Aoi ini adalah dia memaksimalkan potensi dan bakat dirinya untuk memerankan Shinomiya Kaguya. Dan yang gue dapat adalah kalau seiyu ini memang dilahirkan untuk memerankan suara Shinomiya Kaguya, dan itu dapat apresiasi tinggi banget dari gue. Lalu untuk seiyu lainnya, Chika Fujiwara. Ternyata Chika Fujiwara ini seiyunya tuh kalau buat anime lainnya dia tuh ngisi anime anak-anak. Karakter anak-anak seperti di Takagi-san dan juga di anime apa gitu gue lupa, tapi karakternya anak-anak. Ya sesuai sama suaranya. Dan kalau gue masih bayang-bayangin bagaimana kalau Horie Yui yang mengisi. Menurut gue ya sama-sama cocok ya. Tapi Chika Fujiwara di sini memberikan kesan yang berbeda. Berbeda yang seperti apa? Berbeda di bagian bagaimana dia menjalankan sebuah karakter. Menjalankan sebuah karakter. Bang, kok katanya tambah susah? Oke, gua permudah aja. Maksudnya di sini adalah karakternya itu akan semakin hidup ketika dibawakan oleh seiyuu dari dikit agak mager adalah ketika pemilihan seiyunya ini untuk Yu Ishigami, Suzuki Ryota. Gua masih berpikir Osaka Ryota itu jauh lebih cocok untuk memerankan Yu Ishigami. Soalnya kalau gue lihat kayaknya sih ya dibilang cocok sih ya. Cuma menurut gue pribadi masih banyak lain seiyuu yang kayaknya lebih cocok untuk memerankan Yu Ishigami yang sad boy ini, seperti Okamoto Nobuhiko, lalu Osaka Ryota. Apalagi Osaka Ryota itu paling gue recommended banget. Tapi nggak apalah, gue sangat gimana ya, sangat kocak aja jadi denger suara Yu Ishigami ya. Soalnya pemerannya yang sekarang itu dia tuh lebih ke karakter shonen yang bersemangat gitu loh. Kalau lu lihat susunan anime yang lain ya, dia tuh memerankan karakter yang bersemangat gitu. Jadi ketika dia harus memerankan karakter sad boy, jadinya ya kuping gua kaget aja gitu. Ya nggak masalah sih, mungkin kuping gua dong yang kaget gitu. Tapi overall sih sangat bagus. Oke, gitu. Bahkan pesaingnya kayak Gotobun Hanayome aja belum rilis gitu. Kayaknya rilisnya akhir tahun ini ya, fall 2020. Kita nggak tahu gimana hasilnya. Kenapa? Karena beda studio. Oke, gue nggak akan bahas
anime lain. Kalau lo suka review ini silahkan bagikan ke teman-teman, like juga. Kalau lo nggak suka, coba komentar nggak sukanya di mana. Dan kalau lo mau request anime yang mau gua review, silahkan aja di komentar. Makin banyak yang request, gua makin seneng. Kenapa? Makin banyak konten yang bisa gua buat. I'm CRY. See you next time.